Halo, perkenalkan nama saya Ricola Rolfian dengan NIM C24012111057. Maksud saya membuat video ini, saya ingin mengulas kembali materi mengenai tingkat kematangan gonad serta fekunditas dan telur pada mata kuliah biologi perikanan pada minggu ini. Baik, TKG sendiri merupakan tingkat kematangan gonad, yaitu tahap dari perkembangan gonad sebelum atau sesudah ikan memijah. Informasi TKG ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, nama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Kematangan gonad tidak sama pada setiap ikan. Ikan yang memiliki periode hidup yang lebih singkat itu memiliki kematangan gonad yang lebih cepat. Begitupun sebaliknya. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara morfologis dan histologis. Di mana secara morfologis itu pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang dilakukan secara visual, artinya dapat dilihat dengan mata telanjang. Model ini banyak dipakai dan dilakukan oleh para peneliti, terutama dengan menggunakan ikan yang ukuran gonadnya besar. Kemudian metode ini yaitu lebih cepat dan praktis, namun memiliki kelemahan yaitu tingkat ketelitian yang lebih rendah. Lalu ada yang kedua itu ada secara histologis, di mana pengamatan dilakukan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang memiliki gonad yang kecil. Metode ini lebih teliti, namun dia memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kurang praktis untuk diterapkan untuk penelitian di lapangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi TKG. Yang pertama itu ada perbedaan spesies, lalu umur, lalu ada ukuran, serta sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor eksternalnya itu ada arus, suhu, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Adanya individu yang berjenis kelamin berbeda akan memijah pada tempat berpijah yang sesuai. Perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangannya secara kuantitatif dapat dilihat menggunakan metode IKG, indeks kematangan gonad, atau bisa disebut dengan gonad somatic index yang disebut GSI. Lalu apa sih indeks kematangan gonad tersebut? IKG itu merupakan nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan antara berat gonad dan berat tubuh ikan. Pertumbuhan IKG ini sama dengan pertumbuhan TKG. IKG akan jadi maksimal pada saat terjadi pemijahan. Indeks gonad merupakan indikator untuk mengukur kematangan seksual ikan betina. Oke, kita lanjut mengenai fekunditas dan telur. Apa sih fekunditas itu? Fekunditas adalah jumlah telur yang sudah matang sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, fekunditas ini juga disebut dengan fekunditas mutlak. Lalu ada juga fekunditas nisbi dan fekunditas total, di mana fekunditas nisbi itu merupakan jumlah telur persatuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah fekunditas yang telurnya itu keseluruhannya dihasilkan dari ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Baik, lalu ada juga diameter telur, di mana diameter telur ini merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang tertera.
Fekunditas dan diameter ini dapat diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Nah, informasi dari TKG matang ini berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.